Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ya, video ini sangat pas sekali ya untuk kalian dengarkan sampai akhir. Di dalam video ini, Gus Aziz Jazuli membongkar kitab yang menjelaskan tentang tes DNA. Seperti apa dan bagaimana, tentunya ini merupakan sebuah penjelasan yang perlu untuk kita ketahui bersama, perlu untuk kita pahami ya. Ini cukup luar biasa. Jadi ini video yang cukup pas ya untuk kalian dengarkan sampai akhir perihal bagaimana tentang kitab yang menjelaskan soal tes DNA. Oke, untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, biar tidak terlalu bertele-tele, biar tidak panjang lebar ya. Seperti biasa, sebelum saya putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas hasil DNA dari seorang Habib yang ada di Indonesia, yang beberapa waktu lalu telah melakukan tes DNA dan sudah keluar hasilnya. Dan sudah bisa diprediksi bahwa hasilnya itu adalah, haplogrupnya adalah GM201 ya, di family tree. Jadi haplogrup itu apa sih? Yang menunjukkan asal-usul sebuah bangsa. Artinya seseorang itu ketika dia tes DNA, kemudian dia itu keluar hasilnya dan haplogrupnya itu misalkan O, ya maka dia itu asalnya adalah dari Asia Tenggara, gitu kurang lebihnya ya. Nah, begitu juga dengan G itu pun juga sama, dikelompokkan dalam bangsa atau kebangsaannya itu adalah dari Askenazi, itu ya, atau Kaukasia. Dan seringkali juga saya angkat mengenai keterangan yang dituliskan oleh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimatul Ilmil Ansab, bahwa DNA ini dapat menyingkap kepalsuan dari orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW melalui jalur maternal ya, jalur laki-laki. Dan juga sudah kita simak, kita ketahui bersama-sama ada sebuah klaim bahwa Ba'alawi itu adalah sekelompok orang atau segolongan orang yang memiliki catatan yang paling rapih sedunia. Dan itu ada beritanya itu. Nanti akan saya tampilkan itu, bahwa ketika ada kunjungan salah satu ulama ke Rabithah Alawiyah, jadi ulama tersebut itu memuji bahwasanya Rabithah Alawiyah itu adalah pencatat nasab yang paling rapi sedunia. Luar biasa. Dan tetapi ketika secara mayoritas dari hasil-hasil DNA-nya itu hasilnya adalah, haplogrupnya adalah G, nah maka itu bisa dibuat sebuah kesimpulan bahwa betul apa yang diklaim bahwasanya Ba'alawi ini adalah sekelompok orang yang mencatatkan nasabnya paling rapi sedunia. Betul. Yaitu dengan mempertahankan haplogrup G. Ya, karena mereka tidak rela untuk mengawinkan dengan haplogrup yang berbeda dengan mereka ya. Sehingga meskipun Ba'alawi ini hidupnya sudah di Indonesia sudah lama gitu ya, 100 tahun lebih mungkin, nah haplogrupnya tidak akan berubah. Nah, dan memang seperti itulah DNA gitu kan. Karena memang juga dalam beberapa kesempatan yang saya simak dari Dr. Sugeng, kemudian dari yang lainnya, bahwa haplogrup itu ya, haplogrup misalkan
J itu tidak akan bisa berubah menjadi O. Atau haplogrup J misalkan berubah menjadi G, nggak bisa, ya kan? Karena jalurnya jalur paternal, tidak ada mutasi genetik gitulah ya istilahnya. Dan di dalam buku ini pun juga diberi contoh bahwasanya ketika seseorang itu memiliki leluhur dari orang Afrika, kemudian dari Afrika ini berhijrah ke Arab misalkan, kemudian dia beranak pinak di Arab terus sampai sekian ratus tahun, maka ketika diuji DNA, dites DNA, maka hasilnya itu tetap dia adalah memiliki asal usul dari orang Afrika. Nah begitu juga dengan apa namanya, dengan orang haplogrup G gitu ya, yang haplogrup kembali kepada Kaukasus ya, atau Kaukasia, itu pun juga sama, sekian ratus tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian, bahkan beribu-ribu tahun kemudian, itu haplogrupnya tidak akan berubah menjadi J gitu, dari G menjadi J atau dari J menjadi G gitu, nggak bisa. Sehingga sangat layak bahwasanya tes DNA itu bisa menjadi pengganti dalam ilmu nasab untuk apa namanya, menjadi sebuah ilmu nasab yang awalnya sifatnya hanya nakli saja, hanya pengutipan, hanya zonni saja, hanya berdasarkan atas prasangka yang kuat, menjadi sebuah ilmu yang akli, gitu, ilmu yang bisa diterima oleh nalar. Nah, artinya ketika Habib tadi kembali kepada Habib Agus ya, Habib Agus yang hasil DNA-nya itu adalah GM201, ya maka itu secara jelas mustahil bahwa dirinya ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ada nih, nanti datanya akan saya sampaikan itu. MI 79141 atas nama Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dari Indonesia. Hasilnya GM201. Ya udah kan, selesai. Lalu kemudian bagaimana? Nah, ini keterangan yang perlu lagi saya ulas, saya rasa. Perlu lagi saya ulas bahwa memang ada nilai-nilai positif atau poin-poin positif mengenai DNA gitu ya. Silakan Anda buka di halaman 180 bahwa ilmu DNA itu memiliki banyak poin-poin atau nilai-nilai positif. Yaitu apa? Di antaranya kasyfu ba'dil mudda'ina linasabi alil baiti zuran wa buhtana. Menyingkap sebagian orang yang mengklaim memiliki ketersambungan nasab kepada ahlul bait Nabi secara pemalsuan, wa buhtanan, dan kedustaan. Haitsu zaharat, ini saya loncat saja. Sekiranya muncul nata'iju li ba'dihim ala sulalatin farisiyah, beberapa banyak hasil DNA mereka, sebagian dari mereka itu munculnya adalah keturunan-keturunan Persia, wa Qaukaziyah, atau keturunan-keturunan Kaukasus. Laisa hadza bimustaghrabin, dan tidaklah ini merupakan sebuah hal yang aneh. Sehingga apa yang mereka lakukan? Wa haula'i yuharibuna hadzal ilma, mereka itu akan memusuhi ilmu ini. Sehingga wajar banyak sekali yang mengatakan bahwa DNA itu haram, DNA itu haram, tidak boleh untuk menguji nasab, mengotak-atik nasab gitu kan. Ngerti meren? Ya karena itu DNA mereka kemana, DNA Nabi kemana. Nah, jadi begitu saudara ya. Dan juga dalam apa namanya, bahwa genetik atau hasil tes DNA gitu ya, itu bisa untuk melacak keturunan-keturunan yang jauh. Nah, ini juga disebutkan juga oleh Khalil Ibrahim Ad-Dulaimi. Sebenarnya beliau menyatakan ya, anna nata'ij sulalatul janiyah atau ma yusamma bitahawuril jani, bahwa hasil-hasil dari tes DNA atau dengan kajian atau yang dinamakan dengan kajian genetik, hiya nata'iju qat'iyatun ilmiyan, secara ilmiah hasil-hasil genetik itu merupakan hasil-hasil yang pasti, qat'i, pasti. Nah, illa idza kana hunaka khata' fil fas, kecuali memang ada kesalahan dalam apa namanya, pengujian. Nah, oke, lanjut. Wa yudriku dzaka wa dzalika fi ma'rifati sulalati sahibin natijah, dan itu dalam mengetahui siapa leluhur atau keturunan dari orang yang dites DNA. Famasalan, contohnya, law sakana rajulun afriqi bainal arab mundu arba'atin aw khamsati qurun aw aktsar min dzalika. Seandainya jika ada seorang laki-laki yang dari Afrika, ya, dia tempat tinggal di kalangan orang Arab semenjak 400 atau 500 tahun yang lalu atau lebih ya. Waziratuhu ikhtalatu mal Arab, dan keturunannya itu sudah berbaur dengan orang Arab. Wa tazawaju ma'ahum, mereka
berkawin-mawin dengan orang Arab. Mutagayyarat bitabi ashkaluhum az-zaman, dan untuk fisik mereka itu sudah berubah, yang awalnya itu hitam kemudian menjadi putih gitu atau matang gitu ya. Walau fahasa walau fuhisa ahaduhum ba'da dzalika az-zaman tawil, maka seandainya salah satu dari keturunan dari orang Afrika yang sudah tinggal beranak pinak di kalangan orang Arab, kawin mawin dengan orang Arab sehingga bentuknya itu sudah tidak lagi berubah, sudah tidak lagi menjadi orang Afrika misalkan, satakunu sulalatuh zakariyah hiya sulalatu jaddihil afriqiyah, maka tetap keturunannya atau leluhurnya yang laki-laki itu tetap merupakan haplogrup dari kakek moyangnya yang ratusan tahun yang lalu, yaitu dari orang Afrika. Wala yughayyiru ma min dzalika tazawujuhum ma sya'bin akhar. Dan ketika mereka kawin mawin dengan bangsa lain itu tidak akan merubah apapun. Tidak akan merubah haplogrupnya. Aw hatta taghayyara ashkaluhum aw intiqaluhum, atau ketika mereka berpindah kemanapun gitu. Bentuknya sudah berubah, secara fisik juga berubah. Ya. Maka tidak akan ada perubahan. Fala alaqata li hadhihi al-umuri bisulalati dzakariyah allati tabqa sabitatan fi syaritil abawi fil kromosom az-zakari Y. Maka berpindahan, kawin mawin dengan siapapun, itu kan secara fisik bentuknya sudah tidak sama lagi dengan leluhurnya, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain, satu negara ke negara yang lain, maka itu tidak akan memberikan efek apapun. Gitu. Artinya Balawi yang haplogrupnya itu G, ya sudah, itu mustahil untuk menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selesai. Karena apa? Karena kalau keturunan atau DNA dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal mereka itu sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu haplogrupnya bukan G, tetapi haplogrupnya itu adalah J, gitu ya. Haplogrupnya adalah J. Nah, sebentar, coba saya carikan di sini. Nah. Jadi setidaknya kalau Bani Hashim, Bani Muthalib gitu ya, itu hasil haplogrupnya itu ya J, itu dengan uraian atau dengan kode-kode yang khusus gitu, yang itu sudah dijelaskan oleh Dr. Sugeng. Dan juga dari hasil beberapa sahabat-sahabat yang telah tes DNA gitu ya, seperti itu Abdullah Al-Katiri, kemudian ada Farhan Az-Zubaydi kalau nggak salah, itu J juga kan. Nah, berarti untuk secara kebangsaan itu orang Arab. Tapi kalau G, mustahil, orang Arab saja bukan, apalagi menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Gus Aziz Jazuli, dan tentu penjelasan tersebut sangat penting untuk kita ketahui ya, bagaimana dan seperti apanya seputar tes DNA. Jadi ada sebagian orang yang memang di dalam DNA ini ya sudah kita ketahui lah. Artinya mengatakan mungkin DNA itu tidak boleh atau bagaimana lah ya. Walaupun di dalam pandangan saya pribadi DNA itu ya bisa menguatkan dari penelitian yang ada seperti itu. Artinya dengan data, dengan manuskrip, kalau diikuti dengan DNA, saya rasa itu lebih mantap. Ya, seperti itu. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana ketika Gus Aziz Jazuli memberikan penjelasan seputar kitab yang telah beliau kaji ya. Jadi untuk komentator yang meminta bagaimana penjelasan perihal DNA ya dari kitab-kitab ya, saya rasa di dalam video barusan ya, saya rasa itulah jawabannya. Jadi itu sangat luar biasa sekali saya rasa ya. Sudah dapat kita pahami lah ya dari apa yang telah dipaparkan oleh beliau Gus Aziz Jazuli. Dan kalau kita lihat ya dari konten Gus Aziz Jazuli perihal video yang baru saja kita dengarkan, itu judulnya begini teman-teman ya, Habaib Ba'alawi ya, Ba'alawi paling rapi melestarikan haplogrup G. Kemudian ada dua tanda seru, kemudian dilanjut Habib Agus Arsal Al-Habsyi berhaplogrup G. Nah, kemudian ada dua tanda seru ya. Artinya saya bacakan ini ya, mungkin beliau Gus Aziz Jazuli ini membuat konten ini
untuk apa ya, untuk menjelaskan ya perihal haplogroup yang menurut pandangan beliau ya seperti itu ya. Apakah Habib Agus Arsal Al-Habsyi ini Duriyah Nabi? Saya rasa teman-teman bisa mendengarkan bagaimana penjelasan Gus Aziz Jazuli itu jika Anda sepakat ya tentang apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ya, seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahami dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Gus Aziz Jazuli dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman atau langkah tingkah kami yang mungkin kurang tepat, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja mungkin yang dapat saya kemukakan, yang dapat saya sampaikan. Ya, dari saya terima kasih. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.